Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Salma Luljana dari Prodi Tadris Matematika kelas A angkatan 2023 Institut Agama Islam Negeri Metro. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang rumus penjumlahan dan pengurangan sinus dan kosinus dalam bentuk penjumlahan keperkalian. Sebelum kita masuk ke rumus penjumlahan keperkalian sinus dan kosinus, perlu kita ingat sebelumnya, yaitu tentang rumus perkalian kepenjumlahan sin dan cos. Rumus yang pertama yaitu 2 sin alfa dikali cos beta sama dengan sin dalam kurung alfa plus beta ditambah sin dalam kurung alfa min beta. Untuk rumus yang kedua, 2 cos alfa kali sin beta sama dengan sin dalam kurung alfa plus beta dikurang sin dalam kurung alfa min beta. Yang ketiga yaitu 2 cos alfa kali cos beta sama dengan cos dalam kurung alfa plus beta ditambah cos dalam kurung alfa min beta. Yang keempat yaitu min 2 sin alfa kali sin beta sama dengan cos dalam kurung alfa plus beta dikurang cos dalam kurung alfa min beta. Dari rumus tersebut kita misalkan alfa plus beta sama dengan A dan alfa min beta sama dengan B. Maka kita cari nilai alfanya, yaitu alfa plus beta sama dengan A ditambah alfa min beta sama dengan B. Alfa plus alfa menjadi 2 alfa dan plus beta ditambah min beta habis, maka tidak ditulis. Lalu yang ruas sebelah kanan menjadi alfa plus beta. Selanjutnya kita akan mencari nilai beta, maka kita akan mengeliminasi alfa menjadi alfa plus beta sama dengan A dikurang alfa min beta sama dengan B, maka 2 beta sama dengan A min B. Beta sama dengan setengah dalam kurung A min B. Maka dari persamaan-persamaan tersebut diperoleh rumus penjumlahan keperkalian sinus dan kosinus, yaitu seperti tabel di atas. Untuk lebih mudahnya, kita juga dapat menggunakan tabel berikut. Baiklah, itu tadi rumus-rumusnya. Agar kita lebih memahami dari rumus tersebut, maka kita masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu sin 70 derajat ditambah sin 5 derajat. Sama dengan perlu kita ketahui sin 75 derajat yaitu sebagai sin alfa, lalu sin 15 derajat yaitu sebagai sin beta. Maka dari sin plus sin yaitu rumusnya 2 sin setengah jumlah dikali cos setengah selisih. Maka dari alfa plus beta ini dapat kita substitusikan menjadi 2 sin setengah 75 derajat ditambah 15 derajat dikali cos setengah 75 derajat dikurang 15 derajat. Maka hasil dari jumlah dan selisih tersebut mendapatkan hasil yaitu 90 derajat dan 60 derajat. Lalu 2 dikali sin setengah 90 derajat yaitu menghasilkan 2 sin 45 derajat, karena 90 dibagi 2 yaitu 45 derajat. Cos setengah dikali 60 derajat menghasilkan cos 30 derajat, karena 60 dibagi 2 yaitu 30 derajat. Maka sama dengan 2 dikali setengah akar 2. Mengapa setengah akar 2? Karena dalam sudut istimewa sin 45 derajat yaitu memiliki nilai setengah akar 2. Lalu cos 30 derajat memiliki nilai setengah akar 3. Lalu 2 dan setengah dapat kita coret, karena 2 dikali setengah yaitu 1. Maka nilai yang tersisa yaitu akar 2 dan setengah akar 3. Maka akar 2 dikali setengah akar 3 memiliki hasil setengah akar 6. Jadi sin 75 derajat tambah sin 15 derajat sama dengan setengah akar 6. Baiklah, kita akan masuk ke contoh yang kedua, yaitu
cos 55 derajat dikurang cos 35 derajat. Maka perlu kita ketahui cos 55 derajat sebagai alfa, cos 35 derajat sebagai beta. Maka dari alfa dan beta tersebut dapat kita substitusikan angka-angkanya menjadi min 2 dikali sin setengah jumlah dikali sin setengah selisih. Dari jumlah dan selisih kita sudah mendapatkan hasil yaitu 90 derajat dan 20 derajat. Lalu min 2 dikali sin setengah 90 derajat yaitu mempunyai hasil min 2 dikali sin 45 derajat karena 90 dibagi 2 yaitu 45 derajat. Lalu sin setengah dikali 20 derajat memiliki hasil sin 10 derajat karena 20 derajat dibagi 2 yaitu 10 derajat. Lalu sama dengan min 2 dikali setengah akar 2 karena sin 45 derajat dalam sudut istimewa memiliki nilai setengah akar 2. Lalu sin 10 derajat mengapa tetap ditulis sin 10 derajat? Karena sin 10 derajat itu tidak ada di dalam sudut istimewa. Maka di sini kita tetap menulis sin 10 derajat. Lalu 2 dikali setengah ini dapat kita coret karena 2 kali setengah yaitu 1. Maka nilai yang tersisa yaitu min akar 2 kali sin 10 derajat. Jadi cos 55 derajat dikurang cos 35 derajat sama dengan min akar 2 sin 10 derajat. Untuk contoh yang terakhir yaitu sin 105 derajat ditambah cos 75 derajat. Apakah dari soal tersebut bisa kita selesaikan? Bisa. Dengan cara yang mana? Perlu kita ketahui ya, kalau dari soal tersebut menurut rumus itu tidak ada ya, karena dalam rumus penjumlahan keperkalian sinus dan kosinus hanya mempunyai sin plus sin atau sin min sin dan cos plus cos atau cos min cos. Maka dari soal tersebut bisa kita ubah menjadi sin plus sin atau cos plus cos. Nah, dari soal itu saya akan mengubahnya menjadi sin plus sin. Maka yang diubah yaitu cos 75 derajat. Cos 75 derajat yaitu berada di kuadran pertama. Maka memiliki rumus sin alfa sama dengan cos 90 derajat min alfa. Lalu cos 90 derajat dikurang 15 derajat. Mengapa 90 derajat kurang 15 derajat? Karena agar memiliki nilai cos 75 derajat. Karena 90 dikurang 15 yaitu 75 derajat. Maka di sini sin alfa sudah kita ketahui ya, karena dari sini alfanya berarti 15 derajat. Baiklah, kita akan masuk ke soal lagi. Jadi sin 105 derajat ditambah sin 15 derajat. Karena apa? Kita sudah memperoleh hasil dari cos 75 derajat menjadi sin 15 derajat. Nah, 105 derajat ini menjadi alfanya dan sin 15 derajat itu menjadi beta. Dari situ bisa kita substitusikan ya menjadi 2 sin setengah jumlah dikali cos setengah selisih. Dari jumlah dan selisih sudah kita ketahui hasilnya ya, yaitu 120 dan 90 derajat. Lalu 120 derajat dibagi 2 menghasilkan 60 derajat, 90 derajat dibagi 2 menghasilkan 45 derajat. Duanya kita tulis lagi ya, dan sin 60 derajat memiliki nilai setengah akar 3, cos 45 derajat memiliki nilai setengah akar 2. Lalu 2 dan setengah ini bisa kita coret, karena 2 kali setengah yaitu 1. Maka nilai yang tersisa yaitu akar 3 dikali setengah akar 2 menghasilkan setengah akar 6. Jadi sin 105 derajat ditambah cos 75 derajat sama dengan setengah akar 6. Baiklah, itu tadi pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan semoga ilmu yang bermanfaat saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.